Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eva Geraldina Mintang dengan NPM 33210105, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor semester 2C, ingin menjelaskan materi tentang klasifikasi pada alga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari alga. Jadi alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Alga dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Jadi alga merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali beragam, yaitu uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Dalam dunia tumbuhan alga, termasuk ke dalam dunia Talophyta atau tumbuhan talus karena belum mempunyai akar, batang, dan daun secara jelas. Tumbuhan alga ada yang bersel tunggal, ada pula yang bersel banyak dengan bentuk serupa benang atau lembaran. Tumbuhan alga sebagai tumbuhan yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Jadi, ada alga yang dapat bergerak aktif, ada juga yang tidak. Jenis alga yang bergerak aktif memiliki alat untuk bergerak berupa bulu-bulu cambuk atau flagel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari alga. Karakteristik dari alga yang pertama yaitu bersifat eukariotik. Yang kedua bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga berupa koloni lepas berupa filamen atau tidak. Yang keempat memiliki klorofil. Yang kelima reproduksi secara aseksual maupun seksual. Yang keenam habitat di perairan atau tempat lembab. Yang ketujuh fotosintesis dengan mengasimilasi air dan nutrisi secara langsung dari lingkungan. Reproduksi alga dibagi menjadi dua bagian, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual terdiri dari satu pembelahan biner, terjadi pada alga uniseluler atau chlorella dan euglena. Dua, fragmentasi terjadi pada alga multiseluler berbentuk filamen atau koloni atau talus. Yang ketiga, pembentukan spora terjadi pada alga uniseluler atau multiseluler. Reproduksi alga secara seksual dibagi menjadi dua, yaitu isogami dan oogami. Baik, selanjutnya kita masuk pada habitat dari alga. Jadi, alga merupakan organisme yang hidup di habitat perairan, baik itu di perairan air tawar maupun air laut. Sebagian dari spesies alga hidup di suhu yang sangat dingin seperti perairan dingin ataupun di puncak gunung. Namun, ada juga spesies alga yang hidup di perairan bersuhu tinggi pada batu-batuan dan sumber air panas. Selain itu, alga juga dapat hidup pada tanah yang lembab, pohon, dan permukaan bumi. Habitat alga dibagi menjadi dua, yaitu neuston dan bentik. Bentik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu epilitik, epipalik, epipitik, dan epizoik. Berdasarkan habitat di perairan, alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama subaerial, yang kedua interdial, yang ketiga sublitoral. Sublitoral dibagi menjadi 1 bagian lagi, yaitu edafik. Baik, sekarang kita masuk pada klasifikasi alga. Berdasarkan dominansi pigmennya, alga dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah Phaeophyta atau alga coklat, yang kedua Rhodophyta atau alga merah, yang ketiga adalah Chrysophyta atau alga keemasan, yang keempat adalah Bacillariophyta atau diatom, yang kelima adalah Chlorophyta atau alga hijau. Jadi kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama adalah Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta atau alga coklat berbentuk tegak, bercabang, atau filamen tidak bercabang, serta talus berukuran raksasa 100 meter. Memiliki kloroplas tunggal, cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut lamanarin dan asam alginat, memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang dominan,
menghasilkan gamet yang motil, dan Laminaria japonica dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pelapis kapsul dan tablet obat, Sargassum dan Tubinaria untuk pembuatan obat antibakteri, antitumor, dan mengatasi gangguan kelenjar, sebagai pupuk, dan sebagai bahan baku alga coklat sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel. Selanjutnya kita masuk pada alga merah atau Radiophyta. Alga merah memiliki sifat uniseluler, hidup di laut hangat, mengandung klorofil A dan D, phycoerythrin, menghasilkan selulosa sebagai bahan utama dinding selnya. Manfaat dari Rhodophyta yaitu 1. Gelidium dan Gracilaria menghasilkan agar untuk bahan pengeras dan media biologi. Kedua, Carrageenan yang dihasilkan dari Chondrus crypsus sebagai bahan pengental es krim dan mustard. Kita masuk kepada alga yang kedua yaitu alga keemasan atau Chrysophyta. Alga keemasan ini hidup di air tawar maupun air laut. Bersifat uniseluler, mengandung klorofil A, B, dan B karoten. Dinding sel mengandung selulosa, cadangan nutrisi atau lemak dan minyak. Dan alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Selanjutnya kita masuk pada Basidiaryophyta atau diatom. Diatom ini bersifat uniseluler, memiliki tudung keras, frustul, yang tersusun dari silika dan tertutup oleh lapisan organik. Inti sel di pusat sitoplasma, bentuk kloroplas bervariasi yaitu cakram, periferal, pipih, dan seperti huruf H. Diatom yang mati akan mengendap di dasar lautan menjadi tanah diatom yang dimanfaatkan sebagai bahan penggosok, penyekat, dinamit, piringan hitam, dan pembuat cat. Selanjutnya kita masuk pada alga hijau atau Chlorophyta. Chlorophyta atau alga hijau ada yang bersel satu dan ada yang membentuk koloni. Bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi. Inti sel memiliki dinding eukarion sehingga bentuknya tetap. Hidup di air tawar, laut, dan tempat lembab. Cadangan makanan berupa amilum, memiliki flagela, berwarna hijau karena adanya klorofil A dan B, serta xanthofil, dan bersimbiosis dengan jamur berbentuk kerak. Baik, selanjutnya kita masuk pada perbedaan alga dan lumut. Yang pertama adalah alga. Alga kebanyakan hidup di air, tubuh terdiri dari sel tunggal dan berkembang menjadi filamen-filamen, perjabangan talus tidak menentu, jumlah kloroplas dalam masing-masing sel hanya 1 atau 2, tubuh tidak memiliki stomata, tidak terbentuk embrio, sporofit hidup bebas, tidak tergantung pada gametofit. Sedangkan lumut kebanyakan hidup di tempat lembab dan teduh. Tubuh terdiri dari beberapa lapis sel-sel parenkimatis, terbentuk embrio, percabangan talus dikotom, sporofit berkembang baik dan tergantung pada gametofit, organ seksual bersifat multisel dan terlindung oleh jaket sel-sel steril. Baik, inilah penjelasan saya terkait klasifikasi dari alga. Sekian dan terima kasih.